Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pagi ini kita bersama-sama hadir di Zoom ini untuk sama-sama mempelajari bagaimana melakukan pengobatan nyeri di era pandemi COVID ini. Kita tahu di era pandemi COVID ini kita seorang pasien kanker seringkali sulit atau ada kekhawatiran kalau datang ke rumah sakit itu takut tertular gitu. Jadi kalau umpamanya sedang nyeri hebat di rumah, apakah perlu sekali ke rumah sakit atau menunggu saja dulu? Lalu kalau mau menunggu di rumah, ada pengobatan apa yang bisa diberikan sebelum ke rumah sakit untuk mengatasi nyeri sebelumnya? Nah, pada pagi hari ini kita dihadirkan para pakar nyeri pada pasien-pasien kanker, ya, yaitu ada Dr. Asrul Harsal yang merupakan staf divisi hematologi onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais, Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kemudian Dr. Anis Anohoni juga staf rehabilitasi medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kedua pembicara atau pakar ini akan berbicara tentang nyeri sesuai bidangnya. Mas Arul Harsal tentu dari segi medikasi atau farmakoterapinya. Karena kita mungkin akan bisa mengatasi nyeri lebih baik lagi di masa pandemi ini. Tidak perlu ke rumah sakit, tapi bisa saja di rumah, ya, dengan berbagai panduan dari acara webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pertama kali Dr. Asrul Harsal untuk menyampaikan materinya tentang penata laksanaan nyeri pada pasien kanker. Kepada Dr. Asrul, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Ikhwan dan juga senior saya Dr. Siti. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk berjudul yang diberikan, maka saya akan bicara mengenai penata laksanaan nyeri pada pasien kanker. Kita tahu bahwa nyeri pada pasien kanker adalah masalah yang cukup besar. Slide-nya bisa digeser ya. Ya, saya akan bicara mengenai definisi, kemudian epidemiologi nyeri kanker, kemudian tujuan pengobatan nyeri kanker, kemudian ada hambatan-hambatannya, kemudian pembagian nyeri kanker, kemudian penata laksanaan nyeri kanker, obat nyeri kanker, penataan nyeri ringan, sedang, dan berat, serta kesimpulan. Yang pertama, nyeri adalah rasa tidak nyaman oleh kerusakan jaringan atau potensial akan rusak. Jadi nyeri ini sangat subjektif. Dan karena dia sangat subjektif, maka dia akan mempunyai aspek respon yang berbeda setiap orang. Itu pada aspek sensoris, psikiatrik, dan kognitif. Slide. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada bisa nanti diambil, bisa diambil nanti slide-nya ya, bisa dibagikan oleh panitia.
Dan nyeri ini sekarang menjadi hal yang penting. Jadi kalau dulu orang dirawat di rumah sakit darah, suhu, nadi, nafas, dan terakhir sekarang nyeri. Nyeri masuk kepada 5 vital sign yang harus dinilai. Jadi seseorang masuk ke rumah sakit, maka nyeri bagian penilaian yang pertama. Slide. Ya, dan juga sejak tahun 2001 di Amerika itu sudah mengatakan bahwa nyeri itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang bicara sekarang hak asasi manusia yang sangat vokal, maka kalau seorang pasien tidak diatasi nyerinya dengan baik, maka itu adalah hak dia dan dia bisa menuntut barangkali ya. Jadi kita harus mengobati nyeri pasien dengan baik. Slide. Ya, ini juga ya di majalah waktu itu ya, International for the Study of Pain, dia mengatakan bahwa nyeri itu merupakan 5 vital sign ya. Slide. Terus. Ya, slide. Terus. Ya, ini yang saya katakan 2001 udah dimulai di USA bahwa itu adalah merupakan 5 penting dan hak asasi manusia. Jadi kita harus mengobatinya dengan baik. Slide terus. Kita masuk ke yang lain ya. Nyeri kanker itu kalau dialami oleh seseorang, terutama pada pasien kanker, maka dia akan berdampak terhadap fisiknya, mungkin tidak bisa jalan, mungkin juga susah tidur, kemudian psikologik, kemudian secara sosial dan juga spiritual. Sehingga dia berdampak terhadap banyak dari kegiatan-kegiatan seseorang. Slide. Ya, jadi kita lihat konsepnya ya. Sosial, spiritual, psikologi, dan psikal. Slide. Ya, jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa hampir semua kegiatan itu kalau nyeri terganggu ya. Kehilangan kehidupan sosial, kehilangan semangat, kehilangan tidak bisanya beribadah, kehilangan merasa merasa ditinggalkan ya. Kemudian juga tidak bisa bekerja dan boleh kita lihat banyak ya. Jadi mengatasi nyeri pada pasien kanker adalah suatu hal yang penting dalam arti kata untuk kegiatan pasiennya. Bukan untuk penyakitnya, tapi untuk aktivitas pasien itu menjadi hal yang penting. Slide. Ya, nyeri kanker adalah merupakan keluhan yang sangat mengganggu kualitas hidup pasien kanker. Ya, jadi hidup itu ada kualitasnya. Nah, kualitas itu akan terganggu kalau nyerinya tidak diatasi. Dan nyeri ini sering menyertai keluhan primer kanker. Ya, seorang datang dengan benjolan, ya ditanya udah berapa lama, 6 bulan. Kok nggak berobat? Karena tidak nyeri. Begitu nyeri baru dia datang. Jadi kualitas hidupnya terganggu baru dia datang. Benjolan tidak mengganggu dia, ya. Dan prevalensinya 1 dari 3 pasien kanker itu yang datang baru pertama kali itu biasanya mengeluh nyeri. Statistik. Kemudian pada stadium lanjut, 2 dari 3 pasien kanker mengeluh nyeri. Dan nyeri ini sering terlupakan dan dianggap hal biasa. Kalau seseorang sakit kanker, maka nyeri, ya biasalah katanya. Jadi tidak merupakan suatu keluhan yang masalah buat kadang-kadang sebagian pasien. Slide. Ya, jadi ini ya, 1 dari 3 pasien baru itu mengeluh nyeri dan 2 dari 3 pasien stadium lanjut pasiennya nyeri. Slide. Kemudian dari nyeri itu adalah bahwa pada 70-80% itu pada stadium lanjut dan akan mengganggu kualitas hidup, dan jika dia sudah stadium lanjut banget pada akhir-akhir hayatnya itu akan mengganggu kualitas meninggalnya juga akan mengganggu. Nah, ini data-data di luar ya, 10 juta kasus baru setiap tahun dan 80% dari terminal stage itu adalah nyeri sedang sampai berat ya. Dan nyeri yang paling berat adalah sekitar 25-30% dari pasien-pasien kanker itu mengeluh nyeri berat. Slide. Nah, mengobati nyeri itu adalah dengan banyak cara dan hampir 90% itu dapat diobati dengan obat-obatan. Dan nyeri kanker adalah nyeri kronik sehingga dia akan memakai obat jangka lama, ya.
Kemudian selain obat tentunya juga pengobatan lain ya, karena pengobatan nyeri adalah multidisiplin. Jadi ada radiasi, operasi, rehabilitasi medik, psikoterapi, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi di dalam lapangan sehari-hari, maka nyeri kanker ini sering di bawah standar. Padahal targetnya adalah bebas nyeri. Ya, pengobatan nyeri kanker multidisiplin. Jadi tidak ada orang yang mengobati satu orang saja, tapi bekerja bersama-sama. Tetapi pada satu saat mungkin yang mengobati satu dokter, tetapi sebetulnya secara pengobatan yang baik adalah multidisiplin. Nah, kalau di rumah sakit yang besar, biasanya mereka sudah punya suatu tim ya, tim nyeri. Slide. Ya. Prinsip utama dalam pengobatan nyeri adalah bebas nyeri ya. Dan sebaiknya kalau bisa harus segera ya, dan kemudian juga karena hal itu akan memperbaiki kualitas hidup dari penderita. Slide. Tadi dikatakan bahwa targetnya adalah bebas nyeri. Jadi jangan misalnya nyerinya pada skala visual analog 8, maka sudah 4 kita merasa sudah cukup. Bagaimana nyerinya, Bu? Ya masih nyeri tapi udah nggak apa-apa lah. Itu secara seorang medis itu belum baik, karena kita seharusnya pasien bebas nyeri dan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Dan manajemen nyeri tadi juga katakan bahwa ada non farmakologi dan farmakologi. Artinya yang dengan obat-obatan dan dengan tanpa obat-obatan. Ya, slide. Nah, ini kita lihat banyak hambatan-hambatan ya. Kalau kita lihat pada nomor 3 itu yang di lingkari merah, keengganan pasien menggunakan opioid ya. Opioid itu obat ya sejenis morfin dan oksikodon dan segala macamnya ya. Nah, jadi pasien tuh enggan ya, dokternya juga enggan ya. Kemudian yang lain-lain pengetahuan staf yang tidak adekuat ya. Jadi banyak hambatan-hambatan yang harus kita perbaiki. Slide. Ya. Nah, ini barriers ya hambatannya ya. Jadi assessment. Jadi penilaian dari seorang tenaga medis terhadap nyeri belum baik ya. Misalnya di lapangan sekarang banyak saya lihat pada pasien-pasien mungkin susternya sudah menilai fasnya 10 fasnya 5, tetapi nanti di dalam pengobatannya dokternya nggak ngasih obat karena tidak nyambung gitu ya. Kan awal sudah dinilai ya dengan 5 vital sign, tetapi dokternya tidak memberikan obat nyeri ya. Jadi inadequate assessment dan tidak kewaspadaan ya. Kemudian kalau dia udah berat takut dengan opioid ya, baik pasien maupun dokternya. Kemudian pengaturannya ya dan harga. Harga juga jadi masalah ya, mungkin dari yang terlibat di dalam kegiatan nyeri ini mungkin perlu memperhatikan juga bahwa harga obat-obat nyeri sampai sekarang masih mahal ya. Kemudian juga health system kita belum mendukung secara baik. Slide. Ya. Jadi hambatannya tadi ya kurangnya pendidikan ya, mudah-mudahan dengan kita webinar hari ini mungkin akan menambah. Kemudian anggapan yang keliru tentang opioid. Kemudian takut adiksi ketagihan. Wah, nanti ketagihan katanya. Padahal tidak ya. Karena pengalaman kita ya Dr. Nuhoni itu ya sudah pengalaman itu sudah lama. Pengalaman saya pribadi itu ada pasien yang 6 tahun nggak apa-apa. Sekarang itu ada yang 5 tahun masih pakai, dia bisa kegiatan. Jadi tidak ada ketagihan ya. Kemudian efek samping tentunya harus kita tahu ya. Slide. Ya, jadi ini dari hambatan dari pasien ya, famili ya. Kurang kesadaran tentang tersedianya pengobatan nyeri yang baik ya. Dia tidak tahu bahwa nyeri yang baik itu ada pengobatannya. Kemudian sama lagi takut adiksi dan takut juga dampak nyeri terhadap pasien ya. Jadi dia takut dia kalau diberikan ini. Nanti bagaimana. Slide. Nah, ini survei ya di luar itu ya mengatakan bahwa 61% dokter menolak memakai opioid. Jadi dokter sendiri belum menyadari bahwa pentingnya opioid pada nyeri berat ya. Slide.
Ya, ya. Ini ya sama ya. Jadi persepsi dari tenaga medik bagaimana ya? Ya, 64% merasa kurang terhadap pengobatan, kemudian kebanyakan pasien sukanya cuma NSAID ya. NSAID itu obat-obat yang untuk nyeri yang sangat dikenal oleh masyarakat ya. Tetapi kalau sudah levelnya 3 nyeri berat, maka itu tidak bermanfaat sebagai obat utama ya. Jadi harus kita lihat bahwa nyeri itu persepsinya belum sama setiap baik pasien, keluarga maupun tenaga medik. Slide. Ya, ya ini di Indonesia ya, di Indonesia kalau kita anggap penduduk Indonesia sekitar 250 juta, maka pasien baru dianggap 200.000 per tahun, dengan 40%-nya adalah stadium lanjut, maka pasien yang membutuhkan analgesik, baik ringan, sedang, ataupun berat itu sekitar 60%, sehingga pemakaian opioid itu pada orang di Indonesia, kalau benar, maka perhitungannya adalah sekitar 25.000 orang pasien akan memakai opioid. Tapi dalam kenyataannya mungkin di Darmais saja rumah sakit kanker yang cukup besar itu barangkali sebulan nggak ada sampai 1.000 yang memakai opioid ya. Baik. Aku terlalu nunggu. Baik. Ya, ini sebagai gambaran di Jerman itu 220.000 pasien per hari memakai opioid ya. Jadi sebagai gambaran ya. Slide. Oh ya, waktunya berapa Dokter Ikhwan? Saya nggak tahu. 20 menit dong. Oh ya, ini kelamaan. Ya saya cepat aja ya. Jadi beberapa jenis ada nyeri somatik, visceral, psikogenik, dan neurogenik. Ini berdasarkan nyeri slide. Ini alat bantu. Kalau kita merapai nyeri maka ada skor ya. Ya, kemudian ada visual analog score, ada dengan wajah ya. Nah, yang populer adalah visual analog score yaitu angka 0 sampai 10 di mana 0 sampai 3 adalah ringan, 46 berat, dan 7 sampai 10 46 sedang, dan 7 sampai 10 berat. Slide. Ya, ini bagaimana guideline WHO ya. Jadi kita harus percaya dengan apa yang dikatakan pasien, kemudian juga kita harus menanya semua detail ya, kemudian dikatanya bagaimana hal-hal yang menambah nyeri dan mengurangi, kemudian juga aspek psikiatriknya harus kita lihatkan ya. Slide. Nah, kemudian dari sana kita melakukan assessment, kemudian kita dapatkan diagnosa ya, kuantitas, kualitas, dan keadaan nyeri tertentu. Dari sana nanti kita akan dapat suatu gambaran bagaimana nyerinya. Slide. Ya, ini sama mungkin tingkatannya ya, ada ringan, sedang, berat. Slide. Waktunya kita berbaca ya. Ya, ini cara menanyanya, definisi nyerinya ya. Kapan timbul, di mana, bagaimana, ada hal-hal yang menambah nyeri atau mengurangi nyeri. Ya, slide. Ya. Nah, penilaian nyeri itu kalau dia ringan 2-3 hari, kalau sedang 24 jam, kalau berat maka hitungan jam ya. Slide. Dirawat pasiennya. Slide. Ya, nyeri ringan seperti yang saya katakan 0 sampai 3, nyeri sedang 4 sampai 6, dan nyeri berat 7 sampai 10. Visual analog slide. Ya, jadi tadi sudah dikatakan bahwa 90% dapat diobati dengan obat-obatan, dan kemudian non-medikamentosa, operasi, radioterapi, dan mungkin rehabilitasi medik. Nanti akan Dr. Siti Nuhaini akan bicara lebih banyak, dan psikoterapi juga. Slide. Ya, ini step ladder WHO ya, yang lama itu WHO masih memakai 3, 1, 2, 3, ringan, sedang, berat, sementara NCCN slide sudah memakai 2 ya. Jadi skornya 1 sampai 3 tidak perlu opioid, 4 sampai 10 pakai opioid. Jadi lebih sederhana. Mana yang kita pakai terserah ya. Kalau saya lebih cenderung ya ini karena obat-obat yang untuk sedang itu banyak efek samping. Slide. Ya, ya. Jadi untuk saat 1 kita pakai step 1 NSAID ya, acetaminophen, kemudian non farmakologi, step 2 sudah opioid ringan ya, kemudian step 3 opioid yang berat. Slide. Ya. Ya, sebetulnya pengobatannya sederhana, ringan, sedang, berat ya. Jadi tidak terlalu berat. Slide. Ya.
Ini saya bilang yang ringan ya, non opioid ya, paracetamol obatnya ada, asam efenamat, NSAID. Ya, slide. Ya, kemudian ya di sini psikoterapi support perlu, edukasi family, opioid ringan kalau diperlukan, non farmakologi support diperlukan. Slide. Ya, ini obat paracetamol ya, NSAID saya rasa terus saja, nggak terlalu perlu ya. Waktunya kita ya, ini obat-obat NSAID yang begitu banyak. Jadi janganlah memakai NSAID satu nggak respon, tambah lagi 2, tambah lagi 3. Misalnya kita pakai diclofenac, kemudian kita pakai lagi diclofenac, kemudian dipakai lagi meloxicam gitu ya, sama kelompoknya. Slide. Ya, kalau kita memakai opioid, maka yang harus diperhatikan adalah indikasi harus jelas, tepat waktu, minum harus terus-menerus, tidak boleh kalau perlu, minum pencahar sejak dari awal, kemudian harus dicatat supaya kita tahu melaporkan ke dokter. Slide. Ada 5 pedoman WHO yang masih dipakai ya. Obat lewat mulut, tepat waktu, sesuai dengan standar WHO, kemudian sangat individualistik, dan kita harus penuh perhatian terhadap pasien. Slide. Ya, ini sebagai gambaran, kalau kita memakai obat-obat acetaminophen, maka dia cuma ada pengawasannya, artinya dia bersifat pengaruh ke hati, hepatotoksik ya. Jadi pemakaiannya juga tidak boleh banyak ya. Kita slide. Ya. Kalau kita memakai opioid, kita lihat no upper limit, tidak ada batasan dosis maksimal. Jadi secara teoritis obat opioid itu cukup aman gitu ya. Slide. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan titrasi. Kita naikin dosisnya pelan-pelan sehingga nanti satu saat kita bisa memakai dosis yang tinggi. Slide. Ya, ini obat-obat adjuvan ya, amitriptyline ya, fluoxetine, haloperidol, chlorpromazine, carbamazepine, gabapentin, dan pregabalin sebagai obat adjuvan. Slide. Nah, ini sebagai gambaran aja ya. Kalau ada yang nama popi ya, opioid popi namanya bagus. Slide. Terus ya, ini ESMO bahwa kombinasi obat dosis rendah dengan obat itu bagus untuk mengurangi efek samping. Slide. Ya, ini efek samping yang harus menjadi perhatian ya, konstipasi, sehingga kita harus cegah dari awal dengan pencahar, mual muntah, somnolen, gatal ya, depresi pernapasan, ini yang jadi harus pengawasan, sehingga harus dititrasi dengan baik ya. Kemudian ada retensi urin kadang-kadang terutama pada orang tua itu sering terjadi. Kemudian adanya mioklonal multifocus ya, kalau itu pada petidin ya. Slide. Pada nyeri kanker biasanya jarang pakai petidin. Nah, ini model saya rasa ini tidak terlalu penting, bahwa penyakit kanker itu berputar-putar nanti larinya ke nyeri juga ya. Udah diobati sembuh, kambuh lagi, nyeri lagi gitu ya. Slide. Ya, ini juga bahwa kita akan memakai opioid di semua titik. Kalau pakai ringan nanti tidak merespon, dia naik lagi strong opioid. Jadi opioid itu bisa dipakai pada setiap tempat kalau memang diperlukan. Slide. Ya, ini gambar bagaimana metastasis tulang yang sangat nyeri ya, tapi bisa bertahan sampai 6 tahun ya. Slide. Ya, nah ini perbedaan antara nyeri dengan adiksi ya. Kalau adiksi itu lepas kendali, obatnya nggak ada sisa, minta obat terus, menyangkal. Tapi kalau ini jelas ya, pada yang nyeri dia masih nyeri, dia obatnya masih ada sisa gitu. Ya, slide. Ya, ini sebagai gambaran pada, kalau lihat gambarnya orangnya sudah tua, dosisnya tinggi ya. 10 patch yang 100 ya, 1000 mikrogram. Artinya tidak apa-apa begitu. Kalau slide. Ya, ini sebagai gambaran bahwa nyeri seperti ini dia memerlukan obat opioid ya. Slide. Ya, ini juga opioid, tapi kalau sudah sembuh kankernya, opioidnya nggak perlu lagi. Jadi jangan takut, nanti kalau sudah mulai nanti akan jadi terus-menerus, tidak ya. Slide. Ya, jadi kita dapat kesimpulan bahwa nyeri moderat dan
hebat itu pada kanker dimulai dengan opioid. Kemudian pada nyeri yang stadium lanjut, kualitas of life-nya menjadi masalah utama. Kemudian target kita adalah bebas nyeri dan tidak ada dosis maksimal pada opioid. Barangkali demikian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asrul, penjelasannya sangat jelas sekali. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil bahwa seorang pasien dengan nyeri pada kanker tidak boleh sampai nyeri, harus bebas nyeri dengan pengobatan yang kita berikan. Ya. Kemudian kita juga lihat tadi ada beberapa tahap pemberian pengobatan yang pasti kalau yang sedang berat itu harus menggunakan yang berat terutama pakai opioid dan tentu saja perlu ini persepsi yang sama nih dari pasien, dokter, perawat dalam penanganan nyeri ini. Baik, sudah dengan pengobatan kita sudah dengarkan bersama-sama dari Dr. Asrul. Lalu bagaimana kita bisa menangani nyeri kalau ada orang yang takut dengan obat gitu ya, ada takut efek samping obatnya bagaimana, maka ada Dr. Siti Anissa Nuhoni di sini, the konsultan fisik rehabilitation ya dok ya, jadi sekarang dulu rehab medik, sekarang fisik rehabilitation, yang akan menyampaikan tentang pencegahan dan bagaimana mengatasi nyeri dengan rehabilitasi medik ini atau fisik rehabilitation. Untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan pada Dr. Siti Anissa Nuhoni. Silakan dok. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bersama Dr. Ihwan, Dr. Asrul, dan terima kasih Perhompedin memberi kesempatan kepada saya untuk sharing tentang aspek kedokteran fisik dan rehabilitasi. Iya, dulu namanya rehabilitasi medis saja ya. Judul yang disampaikan yang akan saya bahas adalah tentang pencegahan dan mengatasi nyeri kanker dari aspek rehabilitasi medis. Nah, betul, tadi sudah disampaikan bahwa pasien mempunyai hak untuk bebas nyeri dan ini harus difahami oleh kami-kami yang mendampingi pasien dan juga difahami oleh pasien sehingga mereka boleh minta supaya nyerinya itu bisa dikurangi ya. Dan ada lagi dari The Pet Center di Houston, Texas itu mengatakan bahwa you don't have to suffer. Anda tidak perlu menderita. Karena memang kita semua bersama punya persepsi yang sama. Nyeri kanker adalah tidak manusiawi. Dan nyeri kanker adalah masalah medis. Tadi Dr. Asrul sudah menjelaskan sampai detail, sampai pengobatannya, sebabnya, dan sebagainya. Dan itu adalah masalah medis. Jadi solusinya pun harus dengan pendekatan medis, artinya dokter. Bukan ke pengobatan yang di luar pengobatan dokter. Dan terapi terbaik adalah terhadap pasien seutuhnya, bukan hanya pada nyerinya. Jadi berarti kalau kita lihat seseorang secara utuh, ya tadi juga sudah disampaikan aspek fisiknya, mentalnya, spiritualnya, kulturalnya, sosialnya, dan sebagainya. Bisa jadi nyeri itu tidak dapat dihilangkan, tetapi bisa dikontrol. Dan pada kenyataannya, menurut pengalaman di klinik, nyeri yang tidak 0 tetapi 2 atau 3 itu pun sudah bisa ditolerir oleh pasien-pasien kami sehingga tetap bisa melakukan aktivitas fungsional yang dibutuhkan. Contohnya misalnya buat perbandingan, kalau perempuan yang masih menstruasi pada hari-hari awal itu sering sakit sekali, tetapi kita tetap sekolah, kita tetap kerja, kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tidak berbaring di tempat tidur. Mirip-mirip itulah kira-kira nyeri 3 itu. Ya, sudah disebut juga bahwa nyeri itu keluhan yang paling menakutkan, namun belum teratasi dengan baik. Tadi Dr. Asrul juga sudah menyatakan apa sih sebenarnya hambatannya, bariernya. Nah, saya punya data dari Rumah Sakit Kanker Darmais semasa saya bekerja di Darmais, walaupun tahunnya sudah lama, tetapi masih relevan dengan kondisi sekarang ini. Ternyata
68,9% dari pasien-pasien paliatif kita itu mengalami nyeri dan kemudian disusul dengan keluhan-keluhan yang lain. Dan secara internasional kita lihat bahwa pasien-pasien kanker sampai dengan tahap akhir dari penyakitnya, masalah yang nomor satu itu sebenarnya aspek psikologisnya. Ini kita bisa mengerti ya, mulai dari gejala awal khawatir kanker bukan ya, kanker bukan, pasti sudah gelisah. Ternyata mulailah ke dokter, dilakukan prosedur untuk menentukan diagnosis. Itu saja kita khawatir, iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Padahal pemeriksaannya cukup banyak ya, belum di foto, diambil darahnya, lalu lakukan CT scan, di biopsi, itu semuanya aspek psikologisnya ikut berperan. Kemudian kelemahan secara umum, gangguan activity daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari, dan yang juga nomor 2 terbanyak selain masalah psikologi adalah nyeri. Nah, kalau kita lihat deretan masalah pada seseorang yang mengalami kanker, maka seyogyanya kalau masalah itu ada, ya kita tangani secara menyeluruh. Karena saling bertaut untuk lebih memperdalam atau memperberat nyerinya. Ya, kami ulang, nyeri kanker adalah nyeri total, total pain. Fisik, psikis, sosial, spiritual, kultural. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Asrul, dan berarti nyeri kanker itu adalah penderitaan total. Nah, tentu kata-kata penderitaan itu bukan hanya karena nyerinya saja, tetapi juga aspek lainnya. Oleh karena itu pendekatannya tadi juga sudah disampaikan, harus dari segala macam aspek sesuai dengan kompetensi orang-orang yang akan menolong pasien itu. Nah, sumber nyerinya bisa dari kanker itu sendiri, bisa dari kelainan yang terkait dengan kanker, misalnya karena nyeri sekali di daerah punggung atau di daerah tungkai atau anggota gerak bawah, maka otot-otot menjadi spasme, otot-otot menjadi tegang, kencang, ya, itu menimbulkan nyeri. Atau nyerinya di dalam di dalam perut, maka bisa jadi mengganggu buang air besar. Terjadi buang air feses yang keras, itu pun bisa menimbulkan nyeri. Dan berbaring lama menimbulkan dikubitus, itu pun sumber nyeri. Bisa juga terkait dengan terapi. Artinya apa? Mulai dari disuntik itu sakit, ya kan? Dioperasi itu sakit, ya kan? Banyak hal-hal yang menimbulkan nyeri sehingga bisa jadi nyeri awal yang tadinya ringan-ringan, tapi dampak oleh karena diberikan terapi menimbulkan nyeri juga. Dan ini harus difahami. Terkait dengan prosedur diagnosis, ya. Prosedur diagnosis seperti yang saya sebut tadi itu pun terkadang menimbulkan rasa nyeri, ya. Dan bisa jadi memang sudah punya penyakit lain. Pas lagi kankeran ada nyerinya, datang back pain-nya atau nyeri lututnya, maka terjadilah nyeri lain juga yang saling berinteraksi, ya. Nah, prinsip pendekatan perawatan nyeri itu nomor 1 adalah evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Nomor 1 ya pasien itu sendiri, karena dia yang merasakan bahwa dia ada keluhan nyeri. Kemudian dia biasanya bilang sama keluarga, ya, ke suaminya atau ke anaknya, ya, atau kalau seorang suami ya ke istrinya, maka sebelah mana Pak? Sebelah mana? Kapan butuh? Itu bagian dari evaluasi, dan itu nanti yang diceritakan kepada dokter, sehingga dokter akan lebih mendalami evaluasinya. Kalau sudah jelas nyerinya apa, maka kewajiban seorang dokter untuk atau perawat atau terapis tenaga kesehatan untuk menjelaskan tentang nyeri ini. Bisa disembuhkan atau tidak, akan menjalar atau tidak, dan sebagainya. Ya, dan terapi yang dirancang itu harus secara individu. Karena ada seseorang yang ambang rangsang nyerinya itu tinggi. Jadi tidak cepat nyeri. Ada yang ambang rangsang nyerinya itu rendah. Ya, bisa juga terapi yang dirancang ini oleh karena lokasi nyerinya banyak, ya. Jadi selalu dirancang per individu. Satu individu dengan individu yang lain itu tidak sama cara pemberian pendekatan untuk mengurangi nyeri. Supervisi pastilah dari aspek kedokteran, dari aspek kesehatan, maka dokter dan tenaga medis harus supervisi sesuai dengan kompetensi. Di sisi lain, kita pun
pindahkan supervisi ini kepada caregiver, pelaku rawat, atau orang yang ada di rumah. Dengan pointers, apa aja sih yang harus disupervisi, gitu ya. Dan perhatian terhadap detail. Seringkali kita merasa bahwa, ini cari perhatian aja nih, ngeluhnya nih. Kalau kita berpendapat seperti itu pada saat kita melakukan assessment, pengkajian terhadap nyeri, maka kita sudah ragu. Maka kita tidak percaya. Maka dengan sendirinya diagnosis nyeri yang kita tegakkan juga tidak akan pasti. Oleh karena itu kita harus percaya atas keluhan nyeri yang ada pada pasien dan juga melakukan pemeriksaannya secara detail. Tadi sudah disampaikan juga penilaian tentang nyeri, ya. Lokasinya di mana, menjalar atau tidak, kapan muncul nyerinya, tajamkah, tumpulkah, atau seperti apa, pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari, intensitasnya gimana, ringan, sedang, berat, hal yang meringankan apa, yang memperberat apa, dan terapi apa yang sudah didapat. Nah, kalau yang hari ini ikut webinar, melihat tentang penilaian nyeri ini, dan saya percaya bahwa ini pun akan di-share ke masing-masing yang ikut, ini bisa menjadi catatan awal sebelum kita misalnya mau konsul ke dokter, sehingga nanti di saat kita ketemu dokter, kita udah punya catatannya ya. Nah, ketiga adalah lacak komponen psikososial, kultural, spiritual. Ada nggak ya masalah psikisnya? Enggak ya, masalah spiritualnya, karena ini harus kita lacak juga. Kemudian pemeriksaan fisik umum dan lokasi nyeri ini hak seorang dokter untuk melakukannya. Bagaimana kita menurunkan intensitas nyeri? Dengan memberi penjelasan tentang nyeri itu, biasanya nyeri yang tadinya tinggi sekali, misalnya 8 atau 9, bisa berkurang. Berkurang menjadi 7 atau berkurang menjadi 8. Lumayan. Turun satu level. Karena dia mengerti, oh gitu ya dok, oh iya, kemarin itu saya lagi pusing banget dok, jadinya saya rasanya sampai sekarang tuh nyerinya setinggi itu, tapi iyalah dok, itu saya lupakan aja urusan itu, nyerinya berkurang. Modifikasi proses patologis, misal nyeri di tulang punggung oleh karena ada metastasis dari si amama ke tulang punggung. Nyeri kalau bergerak dok, nyeri kalau duduk dok, aduh apalagi kalau jalan. Oke, kita pakein ortosis brace spinal. Jadi nyerinya itu berkurang oleh karena beban terhadap tulang punggung kita pindahkan ke ortosis ya. Jadi itu modifikasi proses patologis. Peningkatan ambang rangsang nyeri nanti kita bahas ya. Interupsi pathway nyeri, Dr. Asrul menyebutkan macam-macam obat oleh karena sebenarnya jalan jaras dari nyeri itu sampai ke organ yang menimbulkan nyeri itu bisa di-cut, bisa dipotong dengan memberikan obat-obat tertentu ya. Dan berikutnya adalah modifikasi penyesuaian pola hidup sehari-hari, termasuk ya sudah tiduran dulu selama masih nyeri sampai obat nyerinya mempunyai dampak, baru kita mulai beraktivitas. Jadi sekarang istirahat dulu. Itu bagian dari metode untuk upaya menurunkan ambang rangsang nyeri. Nah, kalau kita sebut sebagai threshold atau ambang rangsang nyeri pada seseorang memang nggak sama, ya. Mungkin contohnya orang melahirkan ada yang tenang-tenang aja nggak teriak-teriak, tetapi ada lagi mungkin di tempat tidur yang satu teriaknya sampai kedengeran di jalanan. Jadi apa? Memang toleransi seseorang terhadap nyeri itu macam-macam. Kita sebut itu sebagai ambang rangsang nyeri. Nah, di sisi kiri kita lihat ambang rangsang menurun. Kalau apa? Kalau pasien itu merasa tidak nyaman, kalau nggak bisa tidur, kalau lelah lahir batin, fatigue tuh lelah lahir batin, kalau dia takut, kalau dia marah, atau dia sedih banget, atau dia depresi, atau dia bosan, atau dia semua keluhannya dibebankan pada dirinya, atau ada isolasi mental ataupun isolasi sosial. Nah, sementara itu ambang rangsang itu akan meningkat kalau apa? Kalau gejalanya mereda, ya, jadi pusingnya mereda, sakit perutnya mereda, ini semua mereda, mualnya mereda, maka dia nyerinya pun akan mereda. Kalau dia tidur cukup, kalau mendapat simpati dari orang lain, kalau dia dimengerti, keluhannya dimengerti, apapun dimengerti, ya, dan dia didampingi, dia bisa mengubah aktivitas yang tadinya dia tidak bisa lakukan, ya sudahlah, aku lakukan ini saja, misalnya ya.
kegelisahan menurun, itu juga akan meningkatkan ambang rangsang nyeri. Dan kalau moodnya, gairahnya itu meningkat, maka rasa nyeri pun akan berkurang. Ditambah lagi dengan obat analgetik, anti gelisah, anti depresi, itu pasti. Jadi, buat kita yang merawat pasien-pasien dengan nyeri, buat keluarga yang merawat pasien-pasien dengan nyeri, buat pasien yang sedang mengalami nyeri, tolong ambang rangsang yang meningkat ini, inilah yang dimunculkan. Gitu ya. Jadi tidurnya cukup, terus kita mood-nya diperbaiki dan sebagainya. Tentu dibantu dengan obat seperti yang sudah disampaikan Dr. Asrul. Ya, ini hanya gambaran 3-step ladder for cancer patient, pain relief. Ini hasil akhir adalah bebas nyeri. Ya, nah saya masuk ke tata laksana non medikamentosa. Dr. Ikhwan, saya dikasih tahu kalau tinggal 5 menit lagi ya, Dok. Ya. Soalnya nih Oma ini kalau udah ngoceh suka gitu, nggak bisa berhenti. Ya, baik, Dok. Ya. Jadi nomor 1 adalah terapi kedokteran fisik. Itu yang kebetulan bidang saya menggunakan modalitas ya. Ternyata exercise itu juga akan mengurangi nyeri. Pemberian terapi termal dalam hal ini terapi dingin juga akan mengurangi nyeri. Elektroterapi, penggunaan ortotik juga. Lalu intervensi psikososial ya, group support. Kita tahu sekarang ini para survivors itu punya grup-grup, itu sangat-sangat membuat peningkatan ambang rangsang nyeri ya, konseling dan sebagainya. Kemudian ada complementary and alternative medicine ya, seperti terapi perilaku, biofeedback, massage, akupunktur, aktivitas fungsional dan rekreasi itu juga akan memberikan dampak terhadap penurunan nyeri. Nah, sekarang kalau dari goal per target, buat kami di Rehab Medik itu kalau kita sudah kasih program bergabung dengan obat-obat yang juga sudah diberikan, maka manakala pasien itu sudah bisa tidur tanpa nyeri, itu kita udah mencapai goal tahap 1 ya. Artinya sekalipun udah bisa tidur, Dok, 1 jam. Oh, kok cuma 1 jam? Oh, tadinya nggak bisa tidur kok, sekarang 1 jam 30 menit itu perlu dihargai. Syukur-syukur kalau bisa 3 jam nggak nyeri. Tahap yang berikutnya adalah capaian itu istirahat tanpa nyeri. Duduk, nonton TV, minum kopi, ya, makan kletik-kletik, cemilan tanpa nyeri, ya, sambil mengamati cucu lagi main atau anak lagi belajar, tidak nyeri. Istirahat tanpa nyeri berarti kita capai target kedua. Dan yang terakhir yang diinginkan adalah bergerak tanpa nyeri. Apa artinya? Artinya ini sudah masuk ke fase bahwa kita bisa melakukan aktivitas fungsional sehari-hari, tentu saja secara bertahap. Ya, dan inilah deretan rehabilitasi medik yang bisa kami tawarkan kepada pasien-pasien yang mengalami nyeri. Nomor 1, manipulasi psikososial. Kedua, posisi tidur, posisi duduk, posisi berdiri harus teratur. Ada terapi latihan, ada terapi termal, terapi elektrik, massase, dan sebagainya. Termasuk juga alat bantu untuk mobilitas. Fokusnya siapa? Fokusnya adalah pasien seutuhnya. Harus kita amati bagaimana respons terhadap terapi, bagaimana keluhannya, berkurang atau makin berat, reaksi di kulit, kalau memang kita pasang alat ditempelkan di kulit, bagaimana temperatur, bagaimana otot jaringan, bagaimana aktivitas gerak yang sudah dicapai. Manipulasi psikososial. Relaksasi. Kita harus rileks. Kadang-kadang kita suka melihat pasien kita tidur, tetapi keningnya berkerut. Artinya dia tidak rileks. Dalam tidur pun tidak rileks. Nah, oleh karena itu relaksasi harus kita latih. Tarik napas dari hidung, tarik napas dalam, lepas dari mulut, maka akan rileks ya. Tenangkan pikirannya. Ini bisa kita ajarkan kepada pasien, kita ajarkan juga kepada keluarga. Biasanya dokter rehab, fisioterapis, opositerapis, psikolog dari rehab itu mampu melatih pasien untuk melakukan relaksasi. Lalu distraksi kognitif dan reframing, bentuk kembali itu cara berpikir yang positif. Dan mendidik pasien. Mendidik itu artinya apa? Kalau kita sebut mendidik, maka yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar info, pesan, pengumuman, bukan. Tapi mendidik berarti sampai pasien merubah perilakunya. Perilaku takut menjadi
tidak takut atau kurang takut. Perilaku gelisah menjadi tidak gelisah. Perilaku takut duduk menjadi bisa duduk, dan seterusnya. Dan psikoterapi serta dukungan spiritual itu penting sekali. Dan biasanya untuk kami orang-orang Indonesia yang sangat aspek spiritual religi itu sangat kuat, maka masuk dari pintu masuk itu menjadi bagian yang paling pas ya untuk mengurangi nyeri. Ya, positioning itu adalah metode untuk merubah posisi pasien untuk kenyamanan dan mencegah atau mengurangi nyeri. Ya, jadi posisi tidurnya dipindah-pindah, diputar kiri kanan supaya nyerinya berkurang, mana yang paling nyaman. Kalau duduk pun begitu, kalau berdiri pun seperti itu ya. Ada pasien yang tirah baring lama, itu harus dipastikan bahwa pasien dalam posisi berbaring yang tepat dan benar, dan dilakukan perubahan posisi secara teratur. Harus selalu dimonitor efek samping berbaring lama. Kadang-kadang pasien sangat kesakitan, maka dia kalau berbaring lama, maka kita harus lihat apakah ada masalah dengan kulitnya menjadi merah, ada apa namanya, ada gelembungnya misalnya, kontraktur ada atau tidak, ototnya, sendinya bisa tetap dilakukan gerak atau tidak, adakah otot-otot itu menjadi mengecil, ini menjadi bagian. Coba deh, ini gambar orang tidur ya, tidur nyamping, kemudian kita kasih ganjel di daerah pinggang, kita kasih bantal di antara dua tungkai kita, dan kita mungkin di sisi sebelah sana kita memeluk guling. Ini adalah posisi di mana kita tetap memelihara kesegarisan postur dari tubuh kita. Coba deh, semuanya kalau tidur kayak begini, pasti tidurnya nyaman, ya. Ini salah satu kita memberi kesempatan kepada otot untuk rileks, ya. Oke, terapi latihan. Nomor satu, utamanya adalah otot. Karena otot itu adalah induk dari induk dari aktivitas kita sehari-hari. Ya, latihan otot itu harus terstruktur, teratur, dan terukur. Jadi bukan asal-asalan. Ya, nah latihan otot itu nomor satu adalah otot harus diregangkan. Karena otot yang regang mencapai panjang istirahat yang normal akan bisa melakukan kontraksi dengan optimum, dengan kekuatan yang tertinggi yang dia mampu. Jadi peregangan dulu, baru latihan penguatan. Bisa isotonik, bisa isometrik. Isometrik itu artinya mengencangkan otot tanpa merubah sudut sendi. Nah, itu kalau terpaksa harus berbaring, bisa kita lakukan. Dan latihan endurance. Endurance dalam hal ini adalah endurance untuk duduk, endurance untuk berdiri, dan seterusnya. Ya. Nah, akhirnya semuanya itu dirancang akan bisa kita sebut sebagai latihan fisik dan akan memberi manfaat tidak hanya pada otot tapi juga keseimbangan, postur diperbaiki, fleksibilitas diperbaiki, bugar dia, mencegah jatuh, mencegah penurunan massa tulang, dia menjadi pede dan juga memperbaiki penampilan. Nah, exercise apa yang mau kita pilih? Ya, dokter rehab itu yang akan meramu. Ini pasien perlu apa ya? Oh, perlu peregangan. Latihan lingkup gerak sendi bisa dilakukan baik secara pasif, dilakukan oleh orang lain, oleh keluarganya, ataupun dilakukan oleh pasien itu sendiri. Ada latihan penguatan otot terutama ya. Ada latihan keseimbangan, latihan anti gravity ini untuk mencegah osteoporosis dan aerobik. Tentu aerobik di sini lebih endurance, kita mengukur ya, sekalipun ada dosis-dosis yang harus dicapai, tadi pada awalnya tentu saja kita harus menyiapkan lebih awal. Ya, ini dosisnya. Dosis latihan itu terdiri dari komponen tipe latihan, seperti yang saya sudah sebut tadi. Mau apa? Peregangan, penguatan, keseimbangan, anti gravity, atau aerobik. Frekuensinya, normalnya 3-5 kali per minggu. Tetapi kalau pasien masih di rumah sakit, kita bisa berikan setiap hari dengan dosis yang sangat rendah dan sangat tergantung dari tipe latihan yang dibutuhkan pasien itu. Intensitasnya tentu sesuai dari tipe latihan dan sesuai dengan kapasitas yang ada pada pasien kita. Durasi 30-60 menit dan waktu kalau memang pasien bisa keluar, sebaiknya terpapar sinar matahari. Ya,
Nah, terapi latihan memberi manfaat, ya. Sudah ada penelitian bahwa hanya dengan merubah posisi pasien itu sudah memberikan pengurangan nyeri sampai 86%. Kita lakukan exercise bisa mengurangi nyeri sampai 25%. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang sangat penting. Dan pasien diminta secara rutin untuk memelihara aktivitas yang sudah mampu dia lakukan, terutama aktivitas menolong diri sesuai dengan kemampuan. Bila terjadi nyeri akut, maka latihan fisik ini harus dibatasi. Tetapi sedapat mungkin latihan lingkup gerak sendi itu tetap dilakukan, ya. Oke, terapi termal. Masih kontroversi tentang pemberian terapi termal pada pasien kanker. Namun kalau saya itu penganut thermal terapi itu kontraindikasi pada pasien-pasien pada area kankernya. Ya, jadi kita ada terapi panas, pemanasan yang superficial di permukaan, ada lagi yang pemanasan dalam. Ya, jadi saya kalau masih ada cara lain, saya tidak pilih terapi panas untuk pasien-pasien kanker saya. Kemudian terapi dingin. Dingin, seberapa dingin? Sesuai toleransi pasien. Jangan dikasih es batu sampai teriak-teriak karena beku, tambah sakit, ya kan? Dan dingin ini akan mengurangi nyeri, spasme otot itu yang awalnya spase didinginkan, maka dia akan kendor lagi. Reduksi proses inflamasi yang ada, edema juga berkurang oleh karena aliran darah menjadi lebih lancar dan juga menghentikan perdarahan kalau ada perdarahan. Ya. Terapi listrik yang kita kenal ada dua, satu transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Ya. Jadi ini stimulasi listrik voltase rendah yang diletakkan di permukaan kulit di area di mana ada otot, ya, untuk merangsang serabut saraf tepi melalui elektrod yang menimbulkan transmisi stimulus dan memberi dampak menurunkan derajat nyeri. Ibaratnya begini, kalau kita lagi sakit gigi, sakit banget kan, tiba-tiba ada orang yang nampar muka kita, plok, maka yang terasa adalah nyeri gaplokan, bukan nyeri sakit gigi. Nah, si nyeri gaplokan itu diganti dengan stimulasi listrik. Nah, oleh karena itu, di medula spinalis kita, ya, di sumsum tulang belakang kita itu ada yang menerima stimulus itu. Jadi karena ada stimulasi listrik, tempat itu diisi sama stimulasi listrik itu. Maka waktu nyerinya datang, wah, udah ditempatin sama si listrik, nggak jadi nyerinya datang ke situ. Oleh karena itu kita menggunakan TENS ini pada pasien-pasien kanker kita. Satu lagi adalah modalitas listrik biofeedback, adalah alat yang dapat memonitor aktivitas otot melalui potensi listrik disalurkan ke sistem audio atau visual. Jadi kita harus ada sistem audio atau visual. Ya, jadi kalau misalnya alat itu ditempel di otot yang spasme, maka kita akan melihat ada grafik yang meningkat dan ada bunyi audio yang maka pasien harus menurunkan grafik yang meningkat itu menjadi rendah dan mengurangi audio yang keras. Akhirnya otot itu menjadi rileks, ya. Oke, massase. Massase lebih banyak kita berikan pada pasien-pasien dengan lymphedema, lengan kirinya tebal sekali, ini juga paha kanannya, bisa dengan tangan, utamanya untuk para fisioterapis yang memang sudah punya keahlian khusus, bisa juga dengan alat. Alat ini punya tekanan negatif dan punya tekanan positif di tabung ini, sehingga kalau diatur sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan, maka akan terjadi pijatan, ya, mulai dari sisi yang paling jauh, ya, sampai ke sisi yang lebih dekat ke tubuh kita, maka berangsur aliran kelenjar, aliran getah bening menjadi lebih baik, ya, dan akhirnya bengkaknya ini pun hilang. Pasien kita ini tadinya lebar pahanya itu lingkarnya sama dengan lingkar perutnya, sehingga pasien ini tidak bisa duduk karena perutnya kentok sama pahanya. Nah, dalam kurun waktu 12 kali datang, 2 minggu, maka lingkar pahanya turun 17 cm. Membahagiakan dia sekali karena dia sudah bisa duduk di kursi roda. Hobinya masak, maka dia membuat masakan yang enak banget buat kita di Poli waktu kita masih di Darmais, ya. Oke.
malah mundur lagi. Ya, ortotik. Ortotik final itu bermanfaat buat apa? Dia menstabilkan tulang belakang kita, mencegah, mengkoreksi deformitas kalau memang ada, mengurangi nyeri dengan membatasi gerak dan beban pada tulang belakang, dan juga mengurangi beban aksial ya pada tulang belakang, utamanya kalau kita duduk atau kita jalan. Dan akhirnya jadi fungsi tulang belakang karena nggak nyeri lagi, sudah ada yang menopang, maka menjadi lebih baik. Dan menggunakan spinal ortotik ini cukup nyaman sebenarnya ya, karena dia tidak masif ya, jadi sekalipun panas kita masih bisa pasien cukup toleransi. Ada efek massage karena kalau kita goyang ke kiri ke kanan ada tekanan-tekanan dari besi-besi itu, dan merupakan stimulus kinestetik terhadap tubuh kita ya. Stimulus kinestetik ini akan memperbaiki postur macam-macam ya, mulai dari untuk leher sampai dengan pundak, kemudian untuk tulang belakang secara menyeluruh. Pilihannya serahkan aja pada dokter rehab, dia yang milih yang mana yang paling pas ya. Nah, kadang-kadang juga untuk ankle ataupun untuk lututnya. Nah, aktivitas kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat tahapan hierarki fungsi fisik, maka ada integrasi level 1 ya, gerakan fisik dasar yang spesifik. Jadi miring kiri, miring kanan, dari tidur ke duduk dan seterusnya. Integrasi level yang kedua, pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa cuci muka, bisa sikat gigi, bisa makan, bisa pakai baju ya, bisa jalan, bisa mandi sendiri dan seterusnya. Ini bisa dipakai sebagai suatu goal. Ya, jadi kalau nyeri itu sudah berkurang, maka tahapan ini harus kita lakukan. Oke, yang penting dia bisa miring-miring di tempat tidur, bisa duduk, bisa sendiri. Itu baru integrasi level 1, target awal. Kemudian, wah kalau udah bisa duduk, bisa sikat gigi sendiri, bisa cuci muka sendiri, bisa pakai baju sendiri, itu sudah masuk target kedua. Dan target terakhir adalah peran fungsi individu. Dia perannya apa? Perannya sebagai guru. Oke, kalau guru cuman gunanya, yang harus dilakukan adalah otaknya oke, ngocehnya oke, jadi bisa. Tapi dia nggak punya kursi roda, oke, kita pakai online aja, gitu ya. Jadi peran fungsi individu ini harus dipilah-pilah yang mana yang paling mungkin dikerjakan dengan keterbatasan yang ada. Dengan demikian, maka goal yang ingin kita capai mungkin tidak bisa menyeluruh, tapi sebagian sudah dicapai. Dan alat bantu mobilitas ya, ada tongkat, ada walker, ada kursi roda. Yang paling aman memang kursi roda, tetapi tentu aktivitas fungsional tidak bisa dilakukan secara penuh. Kalau sudah bisa pakai walker, setidaknya sudah bisa belanja di mall ya, bisa belanja di supermarket. Kalau tongkatnya sudah tinggal satu, tinggal pakai tongkat, maka aktivitasnya lebih bisa baik. Dan juga jangan lupa kita harus perhatikan bahwa penggunaan tongkat itu harus pas ya, gambar paling kiri, lengan kita agak menekuk sedikit, dan pegangan dari tongkat itu setinggi batas antara badan dan paha. Kalau yang tengah itu terlampau tinggi, sementara yang paling kanan itu terlalu rendah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan kayaknya apa yang saya sampaikan ini mau COVID kayak nggak COVID kayak kita di rumah kayak di mana, banyak sekali yang bisa kita terapkan ya. Jadi kombinasi antara obat yang diberikan oleh Dr. Asrul yang kita bisa lakukan, dan kita lakukan program-program exercise dan sebagainya yang saya sampaikan tadi, maka sebenarnya di rumah pun tata laksana nyeri secara komprehensif tetap bisa dilakukan. You don't have to suffer. Anda tak perlu menderita. Ini diulang kembali ya, oleh karena memang inilah yang menjadi patokan bahwa nyeri haruslah bisa diatasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Anissa Nuhoni yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat lengkap, dan kelihatannya kita bisa dapat kesimpulan bahwa obat bukan satu-satunya
pengobatan nyeri pada pasien-pasien nyeri pada kanker. Tetapi banyak modalitas terapi yang bukan obat yang bisa digunakan untuk menata laksana nyeri ini. Lebih-lebih kalau sedang COVID ini. Nah, kita masih punya waktu sampai jam 11, jadi kita akan coba masuk ke sesi pertanyaan. Ada 7 pertanyaan pada pagi ini. Semoga kita bisa selesaikan semuanya dan bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat para penanya. Pertama dari Ibu Marheni Valentina. Saya Marheni dari Bandung. Selamat pagi Dr. Asrul dan Dr. Anissa. Kami punya kendala di masa pandemi ini untuk rumah singgah kanker. Bagaimana upaya terbaik untuk pasien-pasien yang kesakitan akan datang dari luar kota yang harus kemo radiasi, kontrol, dan lain-lain. Apakah harus dilakukan rapid test atau swab dulu, sedangkan ekonomi pasien sangat kendala. Terima kasih, bugar selalu. Jadi ini kelihatannya pertanyaannya kalau mau ke rumah sakit, pasien-pasien yang kanker gitu, perlu rapid test atau swab dulu gitu. Memang kita tahu di beberapa rumah sakit, itu memang protokol COVID ini sudah diterapkan. Semua pasien yang masuk harus dirapid, bahkan kalau memang perlu di swab sekaligus. Nah, kita tahu pasien ini banyak yang punya kendala, BPJS, untuk rapidnya bagaimana, untuk swabnya gimana. Mungkin Dokter Asrul dulu kali, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Iwan dan terima kasih kepada Ibu yang bertanya dari Bandung. Betul ya, sejak COVID ini ya orang jadi agak kesulitan itu ya, karena ke rumah sakit itu masing-masing rumah sakit membuat kebijakan yang berbeda ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa di rumah sakit di tempat saya ya, saya di Darmais itu yang berhubungan dengan kanker, jadi kita screening di awal itu di pintu masuk dengan mengisi daftar pertanyaan, kemudian nanti dikasih label, ada label ya. Kalau merah dia nggak bisa masuk, jadi melalui tim dulu screening. Tapi kalau dia lolos dari sana, maka dia bisa ketemu dokter. Jadi tidak perlu tes rapid, apalagi PCR ya untuk ketemu dokter. Kalau mengobati pengobatan dengan obat-obatan, karena nyeri kanker adalah obat kronik, maka dari BPJS ada kebijakan baru yang barangkali sudah berlaku hampir di rumah sakit yang mengambil obat untuk 1 bulan, saya meresepkan, maka tidak hanya tinggal mengambil obat, tidak perlu ketemu dokter karena di dalam penyakit kronik yang obatnya rutin dan kalau tidak ada masalah bisa diiter 1 kali, artinya bisa mengulang lagi 1 kali. Jadi kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya adalah rapid dan tidaknya tergantung kepada rumah sakit. Tapi kalau pemeriksaan dan itu tidak memerlukan rapid test dan obat sekarang obat kronik bisa diambil 2 hari. Terima kasih. Katanya memang tidak semua rumah sakit membuat kebijakan seperti itu ya Dokter Asrul ya. Ada yang mungkin tidak perlu rapid asal tidak ada gejala bisa dilakukan pengobatan atau ke dokter tanpa harus rapid begitu ya Dokter ya. Baik. Saya nggak tahu kalau di rehab medik Dok, kalau ketemu pasien yang datang ke rehab medik harus rapid dulu atau bagaimana Dokter Nuhoni? Kalau kami di RSCM tidak ya. Tidak ya Dok. Jadi dideteksi dari depan aja, diseleksi seperti itu. Iya, tidak. Tapi memang saya sendiri kan juga pasien gitu ya. Yeah. Terakhir ini memang harus ke sana. Ada rumah sakit yang mengisyaratkan harus rapid dulu gitu, dan rapidnya nggak boleh lebih dari 2 minggu, 10 hari malahan. Jadi ya memang sama-sama Bu, Ibu dari Bandung, sama kita juga mesti diperlakukan seperti itu karena sebenarnya maksudnya aman dua-duanya gitu. Ya. Tapi mungkin itu kali ya,
solusinya supaya dibayarkan oleh BPJS kali ya rapidnya nantinya gitu mungkin Iya, ya iya supaya mungkin. pasien tenang, dokter juga tenang Nah, sehingga pelayanan tetap berjalan. Kemarin kan betul. ada peraturan tuh bahwa rapid itu batas tarif maksimalnya 150.000 kalau nggak salah ya. Iya, Itu kan dibuat itu kan beberapa rumah sakit malah mengeluh kalau umpamanya 150.000 modal ini modal 250.000 ini masalah juga. Jadi mungkin nanti kendalanya mesti BPJS ya. Kalau kita masih lama lagi rapid test mestinya BPJS bisa membantu menanggung kalau ada pasien-pasien yang datang. Karena kalau rumah sakit disuruh menanggung juga nggak memungkinkan kalau swasta dibuat gitu. Ya. Demikian saya rasa dok, Bu, pertanyaannya mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Ini pertanyaan yang sama. Sama juga dari Bu Marheni nih ya. Saya ada rumah singgah kanker, bagaimana langkah terbaik untuk menerima kembali pasien-pasien dari luar kota yang kesakitan akan kemoradiasi dan lain, sedangkan untuk rapid test sampai ini belum berani menerima pasien yang mengingat rumah singgah tersebut di lingkungan warga. Jadi kalau pasien dari luar kota, dari rumah sakit gitu ya, balik ke rumah singgah, sama juga nih permasalahannya, perlu rapid test apa enggak lagi, atau swab lagi kan. Kemudian ada yang minta izin beberapa materi diminta nanti kepada panitia mungkin. Jadi gimana ya dok ya, kendalanya kayak rapid test dan swab gitu ya, habis dari rumah sakit atau dari luar kota ke rumah sakit tertentu, terus balik lagi, perlu swab apa enggak gitu, apa isolasi mandiri. Jadi agak kendala juga ya, gimana dokter Asrul? Iya, pada rumah sakit masing-masing. Tetapi secara umum kita memakai pedoman ya, karena di rumah sakit Darmais sudah pedoman dari Kemenkes gitu. Kalau tidak tindakan invasif ya, kita tidak perlu tes gitu loh. Tapi kalau dia mau tindakan maka malah PCR gitu ya, tidak rapid, karena rapid secara umum juga tidak terlalu menjamin itunya. Tapi screening awal mungkin rapid yang dipakai. Tetapi kalau hanya ketemu dokter itu tidak perlu dokter, hanya diperiksa begitu, tidak perlu pemeriksaan rapid ataupun PCR gitu ya. Jadi tergantung rumah sakitnya gitu. Nah, ini kalau rumah singgahnya punya orang pasien yang tinggal di rumah singgah dok, kemudian dia ke rumah sakit tertentu, rumah sakitnya di luar kota, kan tentu dia habis dari rumah sakit takutnya terkena gitu kan. Nah begitu pulang ke rumah singgah, ibu ini bertanya perlu di rapid juga nggak atau di swab juga nggak atau bagaimana gitu? Iya, memang itu rumah singgah jadi masalah sekarang. Di tempat saya di sekitar rumah sakit itu beberapa ada rumah singgah, dia tidak menerima yang baru ya, karena takut memang. Karena penularan di sana risikonya sangat tinggi. Jadi rumah singgah pun ya tidak aman lah kalau kita berbicara soal COVID ya. Tetapi apakah kembali lagi kalau dia Nggak dengar suaranya. tergantung rumah sakitnya saja sebetulnya. Kalau dia tidak ada tindakan invasif, dia tidak melakukan. Dicurigai maka dia dikirim ke timnya. Terima kasih. Ya, baik. Kayaknya ini memang harus hati-hati menerima pasien yang baru pulang dari rumah sakit atau pasien baru yang datang ke rumah singgah, Bu. Jadi mungkin protokol kesehatan COVID-nya di masing-masing tempat harus dibuat supaya tidak menularkan orang-orang yang berada di dalam rumah singgah tersebut. Kira-kira begitu kali ya. Nah, kemudian ini mungkin saya pertanyaan lain dari Ibu Maria Santi ini buat Dr. Asrul. Sepupu saya tinggal di daerah Kampung Rambutan, Jakarta, pasien BPJS Rumah Sakit Darmais. Kanker payudara tipe HER2 positif, penyebaran ke tulang dada dan 3 ruas tulang belakang. Sudah 6 bulan yang lalu selesai suntik Bondronat. Saat ini sedang menunggu hasil MRI karena sudah 2 kali mengalami vertigo. Karena belum jadwal kontrol dan sedang wabah COVID-19, pihak Rumah Sakit Darmais tidak bisa menerima pasien untuk konsul ke bagian syaraf.
Akhirnya pasien konsul ke dokter saraf di rumah sakit swasta dekat rumah dan diminta untuk melakukan MRI. Beberapa hari yang lalu, mata kirinya mengecil dan terasa nyeri, terutama ketika berkedip. Sudah minum Panadol dan ganti ibuprofen dari tetangga bidan, tapi nyeri di mata belum berkurang. Pertanyaannya, sebagai pasien BPJS stadium lanjut dan kondisi pandemi COVID-19 ini, kemanakah pasien sebaiknya mencari pertolongan nyeri sebelum nyeri makin hebat dan tidak tertahankan? Ya, jadi kembali lagi ke secara teoritis kita harus asesmen dulu ya. Kalau kita lihat tadi kan dia sudah metastasis ke tulang. Kita curiga juga mungkin ada ke tempat lain dengan keluhan-keluhan saraf, maka MRI itu mungkin menjadi alat penentu apakah dia ada di daerah kepala ya. Kalau iya, maka tentunya kita obati nyerinya di samping kalau dia ada di kepala, maka tentunya ya nyeri tulang itu akan jauh lebih baik dengan sinar. Walaupun dengan opi, tetapi pada prinsipnya rehabilitasi di sana berperan itu pada nyeri-nyeri tulang. Dan kalau dia ada di otak juga, kalau nyeri, maka juga sebaiknya disinar, ya. Sehingga MRI itu jadi penting. Nah, bahwa di dalam sistem itu agak susah ya, karena memang dengan COVID sekarang semua jadi susah gitu. Tapi pada prinsipnya kalau dia bisa ke Darmais, tentu di Darmais. Tapi kalau sudah berobat di Darmais dan sudah jelas apa pengobatannya, maka sebetulnya kalau dia di Kampung Rambutan dia bisa ke Pasar Rebo, di sana sudah ada dokter yang mengetahui mengenai nyeri ya. Jadi tim kita dokter-dokter dari hematologi onkologi medik sudah ada menempatkan dokternya di sana. Jadi meneruskan pengobatan nyeri bisa di sekitar Pasar Rebo di sana, di Pasar Rebo bisa ya, ada rumah sakit dan itu bisa. Tapi kalau untuk mendiagnosa awal barangkali tetap akan lebih baik dengan alat yang lebih lengkap di Rumah Sakit Darmais. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Asrul. Kelihatannya itu tadi ya, kalau memang bisa ke rumah sakit di sekitarnya di Pasar Rebo ya, untuk nyerinya, tapi untuk tata laksana lebih dalamnya ke Darmais. Mungkin Dr. Nuhoni ada pendapat bagaimana ngatasi nyeri pada mata pasien ini yang curiganya mungkin ada metastasis di kepala atau di brain atau dekat mata gitu ya dok ya, karena matanya tuh ada ketutup satu katanya. Bagaimana mengatasi nyeri dari segi rehabilitasi medik untuk kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Saya rasa kalau sampai matanya tidak bisa terbuka atau tertutup, pasti syaraf kranial ada yang kena ya. Nah, jadi memang ada kecurigaan bahwa mungkin sudah sampai ke metastasis ke syaraf, apakah itu di pusat ataukah itu di perifer. Nah, area tersebut kalau memang nyeri kita masih bisa menggunakan TENS ya. Jadi TENS elektrodnya kita lekatkan, tempatkan ya di area yang nyeri atau dekat tempat yang nyeri tadi ya. Nah, kalau hal yang seperti itu ini bukan kontraindikasi untuk bisa diberikan kepada pasien. Sebenarnya pasien juga bisa datang ke RSUD yang paling dekat ya untuk bisa diatasi karena di sana ada departemen rehabilitasi medik yang juga bisa menolong. Dan tentu saja seperti Dr. Asrul tadi sampaikan, obat-obat anti nyeri bisa kita berikan dengan mengacu kepada 3 langkah WHO tadi. Ini nyerinya nyeri apa? Nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Sehingga pengobatan dari aspek medikamentosa tetap bisa kita lakukan.
Kompres dingin juga saya rasa bisa memberikan manfaat, ya, dingin sesuai dengan toleransi dari pasien itu, sedingin apa yang bisa ditolerir oleh pasien itu. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Tentu kita mesti tahu juga nyerinya tuh sampai seberapa jauh, ya, sampai seberapa berat, sehingga kita harus punya target nyeri seberapa yang bisa diantisipasi, ditolerir oleh pasien kita itu. Mungkin itu sebaiknya kalau bisa ke RSUD terdekat, karena untuk nyeri seluruh RSUD di Jakarta itu sudah mengikuti pelatihan paliatif yang diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia Cabang Jakarta dan Singapore International Foundation. Jadi harusnya ada dokter atau anggota tim yang bisa memberikan tata laksana nyeri, dan obat sampai dengan morfin itu ada di RSUD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan informasinya. Terima kasih Dr. Nuhani. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang Dr. Ikhwan, Dr. Asrul, dan Dr. Nuhani. Saya punya keluarga yang usia mame grade 3. Saat ini sudah ada penyebaran ke otak, sehingga kepalanya terasa sangat nyeri, seperti digodam. Kami sudah ke dokter dan 5 hari yang lalu sudah kemoterapi. Setelah kemoterapi, beliau masih sering sakit kepala seperti sebelum kemo. Apakah obat kemonya tidak berpengaruh, Dok, atau butuh waktu untuk obat tersebut berpengaruh? Apa yang harus kami lakukan saat ini jika nyeri tidak kunjung reda, sedangkan masa pandemi tidak kunjung hilang? Terima kasih, Dok. Jadi ini kelihatannya CA payudara, metastasis di brain, dan pasien mengeluhkan nyeri kepala hebat, ya, dan tidak hilang-hilang. Katanya setelah kemo juga tidak hilang. Sebenarnya gimana penata laksanaan pada pasien ini, Dr. Asrul? Mungkin perlu modalitas terapi yang lain atau bagaimana, Dr. Asrul? Pasien nyeri, maka ini nyeri berat. Jadi pasiennya harus dirawat. Kalau meta otak, apakah sudah diberi anti kejang atau tidak? Karena dia berisiko untuk kejang. Sehingga pasien ini harus dirawat. Tadi saya katakan bahwa obati nyeri dengan jam dan 24 jam harus terkontrol. Jadi kita akan kortikosteroid. Ya. Kemudian juga mungkin berikan ya setelah stabil, mungkin dia akan kok nggak kedengaran ya, Kok? Kita kayaknya ya. Putus ya jaringannya nih. Jaringannya ya, Dok? Kayaknya nggak stabil. Pasien. Baik, Dr. Asrul kayaknya terputus sementara nih. Ya. Jadi prinsipnya pasien dengan nyeri kepala hebat ini, tadi Dr. Asrul sampaikan bahwa ini adalah emergensi. Jadi harus segera ke rumah sakit dan harus mendapatkan steroid secara cepat supaya bisa teratasi dalam 24 jam pertama gitu. Ya, Dr. Asrul kembali lagi. Ya. Kemudian apalagi, Dok, selain steroid tadi, Dok, ada yang steroid, morfin drip, kemudian ada obat-obat adjuvan ya. Obat adjuvan tentu misalnya kayak gabapentin, pragabalin, mungkin amitriptyline, lapsadin, dan anti kejang barangkali ya, supaya kita kemudian disegera sinar radioterapi. Jadi dia harus ke rumah sakit yang mempunyai alat radioterapi. Ya, jadi sakit kepala di kepala itu jangan dianggap ringan, jangan, karena berbahaya sekali. Jadi harus segera ke rumah sakit. Ya, takutnya kejang, takut juga penurunan kesadaran ya, Dr. Asrul ya. Dr. Nuhani mungkin ada tambahan? Saya rasa memang betul nyeri amat sangat
itu adalah kondisi kegawat daruratan yang memang harus membawa pasien itu ke rumah sakit untuk dirawat ya. Dan seperti yang dokter Asrul sampaikan tadi, bisa saja masa metastasis itu besar sehingga menekan, maka dengan kortikosteroid itu bisa dikecilkan, tekanan di rongga kepala itu bisa berkurang ya. Dan radioterapi itu memang bagian yang bisa juga membantu mengurangi nyeri secara cepat. Di samping juga obat-obat sesuai yang dibutuhkan oleh pasien. Saya rasa itu satu hal yang harus kita tahu, bahwa nyeri amat sangat, bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Terima kasih, ya. Dr. Nuhani. Mungkin ada yang saya tambahkan tadi pertanyaan, apakah obat kemoterapi bisa ke otak? Ya. Kalau secara ada obat-obat yang bisa blood barrier ya, tetapi secara teoritis memang tidak banyak obat. Tetapi pendapat lain adalah kalau sel kanker masuk ke otak, maka obat itu bisa masuk melalui jalur tempat sel kanker itu masuk ya. Karena di dalam pengalaman kadang-kadang obat itu massa di otak itu dengan pemberian obat ada yang mengecil juga. Tetapi obat-obat yang bisa adalah biasanya obat-obat yang leolipid, artinya dia larut lemak. Tapi kalau larut air biasanya tidak. Jadi ada beberapa obat tertentu yang bisa masuk ke otak. Terima kasih. Baik. Ini ada satu pertanyaan, pasien saya Mame juga 2004 kenanya dan sudah masektomi payudara kanan dan tidak pernah nyeri. Tahun 2015 muncul KGB di ketiak kanan, dioperasi dan diradiasi 25 kali. Nyeri baru saya rasakan setelah 2 tahun operasi KGB dan radiasi. Kemudian sampai akhirnya kena osteoartritis di bahu dan kesemutan kebas sepanjang lengan sampai jari-jari. Kenapa nyeri baru terjadi sekian tahun kemudian dan rasanya tidak bisa sembuh sampai hari ini? Saya rutin check up tiap tahun dan bone scan. Terima kasih. Jadi ini pasien saya Mame, tapi di 2015 ada meta ke KGB, kemudian di radiasi, tetapi setelah itu dia mengalami keluhan nyeri terus di bahunya dan sampai ke jari-jari tangan. Ini bagaimana dok? Apakah memang begitu setelah beberapa tahun baru muncul nyerinya atau bagaimana? Apa yang mesti dilakukan sebenarnya dokter Asrul? Ya, mungkin barangkali dokter Nuhani lebih tepat menjawabnya. Tapi pada prinsipnya kemungkinan besar kalau dengan data setelah dipemeriksa dengan imaging tidak ada massa, maka kemungkinan fibrosis. Jadi penekanan pada ujung-ujung saraf. Tapi mungkin dokter Nuhani lebih tahu mengenai itu. Baik. Jadi ini mungkin dokter Nuhani, silakan dok. Iya, Ibu, operasi di daerah ketiak ya, kelenjar getah bening di daerah ketiak itu memang setelah makan waktu lama bisa saja terjadi jaringan fibrosis seperti yang Dr. Asrul sampaikan. Nah, kita ketahui bahwa di daerah ketiak itu banyak sekali syaraf. Akar syaraf dari tulang punggung kita, terutama di daerah leher, itu menuju ke area ketiak kita untuk menyebar ke anggota gerak atas, ya, sampai ke ujung jari. Sehingga kalau di daerah aksila atau di daerah ketiak itu ada fibrosis, ada jaringan yang mengkerut dan dia menarik syaraf yang ada di situ, tentu nyerinya juga nggak berhenti-berhenti. Nah, oleh karena itu anjuran saya, kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Syaraf yang mana yang kena, ya kan? Syaraf yang mana? Apakah syaraf itu harus dilakukan tindakan tertentu, tidak konservatif, tetapi harus diblok atau bagaimana supaya kita tidak nyeri sepanjang hidup kita? Maka itu harus dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Mungkin untuk mengurangi nyeri, maka peregangan di daerah itu bisa kita lakukan ya, latihan peregangan ke semua arah untuk area bahu, utamanya adalah area di ketiak ya. Dengan demikian kita harapkan jaringan ikat, ototnya, ligamennya, fasia, semua unsur-unsur jaringan ikat itu bisa dilonggarkan sehingga nyerinya bisa dikurangi.
obat untuk anti nyeri mungkin di sini tidak hanya cukup obat-obat anti nyeri seperti paracetamol sampai dengan paracetamol atau NSAID, tetapi kita juga harus masuk ke obat-obat yang menyasar kepada nyeri oleh karena neuropatik, nyeri karena syarafnya yang terganggu. Ya, tadi Dr. Asrul sudah menyampaikan misalnya pemberian gabapentin dan sebagainya. Walaupun berkurang 30% pada nyeri syaraf itu sudah bagus gitu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Di sisi lain tadi ada artritis di bahu. Nah, memang itu tentu saja akan menimbulkan masalah lagi ya. Walaupun artritis di bahu itu pun sebabnya bisa macam-macam, apakah di sendinya, ataukah di ligamennya, ataukah di otot-ototnya, ya. Nah, jadi atau di tendon, ya. Jadi memang kita harus lakukan pemeriksaan lebih detail. Yang mana yang memunculkan nyeri yang tidak habis-habis ini? Kalau saya pikir kemungkinan dari syarafnya yang sudah kena. Mungkin itu, Dokter Ikhwan. Ya, terima kasih Dr. Nuhani. Kayaknya jelas ya bahwa kemungkinan maka kenapa baru beberapa tahun kemudian itu karena fibrosis di daerah operasi dan penyinaran yang berdampak sampai sekarang. Ya. Nah, ini pertanyaan yang lain, ada 2 pertanyaan. Bagaimana sebaiknya terapi pemberian morfin pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi dan rawat jalan sebelum memasuki siklus kemo selanjutnya? Apakah terdapat kontraindikasi penggunaan morfin bila digunakan setiap hari? Dr. Asrul mungkin nanti menjawab. Kemudian buat Dr. Nuhani dari ibu yang sama nih, bila pasien dengan kondisi CA kolon, bagaimana terapi latihan yang bisa diberikan saat pasien berada di rumah karena pasien dalam kondisi imobilisasi, sementara tindakan kemo belum dilakukan. Sepertinya latihan fisik untuk orang-orang yang imobilisasi, terutama pada pasien CA kolon pada pasien. Silakan Dr. Asrul tentang morfinnya bagaimana? Terima kasih. Jadi kalau dapat morfin, kemudian ada kemoterapi, ya tidak ada kontraindikasi dan tetap bisa dijalankan. Nah, yang jadi masalah kalau dapat kemoterapi kemudian muntah, nah obatnya jadi nggak masuk barangkali ya. Nah, barangkali yang kita harus perhatikan dan itu bisa juga di switch, diganti dengan obat-obat yang lain, misalnya obat tempel ya dengan patch. Tapi pada prinsipnya kemoterapi dan morfin bisa diberikan bersamaan. Terima kasih. Dr. Nuhani gimana tentang imobilisasi reak medik pada imobilisasi pada CA kolon, Dok? Ya, pasien pasca bedah atau belum ya? Nggak disebut ya, Dok? Tidak disebut, tapi pasien belum menjalani kemo saat ini imobilisasi. Ya, gitu, baik. Dok. Ya, Ibu, kalau pasien berbaring lama, imobilisasi itu dampaknya banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya. Mulai dari tekanan darahnya bisa turun, otot-otot mengalami atrofi atau mengecil, pernafasan juga mungkin bisa terganggu sehingga bisa menimbulkan pneumonia, ya, banyak sekali. Oleh karena itu, sekalipun pasien itu imobilisasi, kalau tidak ada kontraindikasi untuk duduk, maka silahkan didudukkan. Kalau memang belum kuat, diganjel bantal-bantal, ya. Dan program latihan pernafasan, program latihan relaksasi, program latihan lingkup gerak sendi anggota gerak atas, anggota gerak bawah itu tetap harus dilakukan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai pasien ini jatuh dalam karena imobilisasi lama, jatuh dalam kondisi yang tidak fit. Padahal berikutnya akan diberikan kemoterapi dan kita tahu efek samping kemoterapi itu juga antara mual dan sebagainya sehingga menambah berat. Nah, oleh karena itu sekalipun pasien berbaring, kalau memang tidak ada kontraindikasi, didudukkan. Gerakan pada anggota gerak atas, ke depan, ke samping, pelan-pelan.
nggak bisa melakukan sendiri, dibantu ya. Tarik nafas lebar, lebarkan rongga dada, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, itu sudah sangat-sangat membantu. Kemudian juga untuk tungkai. Kalau pasien itu akhirnya bisa didudukkan, kakinya berjuntai, maka mulailah latihan penguatan dari kaki tungkai ya. Luruskan lututnya, kembalikan. Jadi seperti itu. Memang harus, saya mungkin harusnya mengajarkan lebih detail ya, tetapi intinya adalah itu, Ibu bisa menekan kepada mungkin kalau ada fisioterapis yang dekat dari rumah Ibu, atau mungkin tetangga ya, atau mungkin ada dokter rehab yang dekat di situ, atau dokter umum, pasti mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah efek samping imobilisasi lama. Ya, saya rasa itu. Baik, terima kasih. Jangan lupa Bu, kasih spirit pasiennya, ya kasih semangat ya, bahwa bisa, ayo bisa, mampu gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Noni. Pertanyaan yang lain buat Dokter Asrul, Dokter Noni juga nih mungkin. Pada pasien sea kolon stadium 3, itu kalau diberikan opioid boleh nggak? Karena kan efek sampingnya refleksnya jadi keras dan jadi konstipasi. Bagaimana Dokter Asrul? Atau mungkin Dokter Nuhani ada tata laksana konstipasi pada pasien yang diberi sea kolon, diberi morfin. Silakan Dokter Asrul. Ya, jadi tadi di dalam presentasi sudah dikatakan begitu kita memudon ya hidrokodon. Iya. Laksan siap menimbulkan konstipasi dulu baru diberikan. Jadi selalu itu resep ada opioid, ada pencahar. Jadi itu satu paket gitu. Jadi seharusnya tidak terjadi gitu. Baik. Jadi boleh diberikan ya Dok ya, meskipun sea kolon stadium 3. Iya. Jadi meskipun sea kolon stadium 3 tetap boleh diberikan opioid sebagai anti nyerinya dengan memberikan bersamaan dengan laksansia gitu ya Dok ya. Gitu. Mungkin kalau dari segi rehab medik ada ini ya Dok. Tata laksana buat konstipasi pada pasien yang diberi opioid. Iya, betul. Tentu dari aspek rehab kita lihat juga jenis makanan ya. Makanan yang dimakan itu tentu kita harus mengambil seperti biasa untuk bisa lancar buang air besar. Harus cukup sayur-sayuran atau buah atau makanan yang berserat. Kemudian minumnya juga harus cukup. Kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk minum yang cukup. Kemudian semakin kita aktif badan kita, maka peristaltik dari usus dan usus besar juga akan ikut aktif ya. Jadi kalau kita berbaring terus, maka memang mau tidak mau ya kita tidak aktif ya, gerakan-gerakan dari kolon juga tidak aktif ya. Jadi oleh karena itu seperti tadi yang saya sampaikan, kalau mampu duduk silakan duduk, kalau mampu jalan silakan jalan, kalau tidak bisa duduk, bisanya berbaring. Orang lain yang menggerakkan tungkai, tekuk lututnya, tekuk pahanya, sedapat mungkin lututnya itu bisa sampai ke perut, luruskan lagi, itu bagian dari exercise ya. Tekuk ke arah miring, tungkai ke arah miring ke kiri ataupun ke kanan, itu otot-otot perut juga akan ikut bergerak ya. Jadi exercise itu bagian dari keseharian, walaupun harus dibantu oleh orang lain tidak ada masalah, yang penting selalu distimulasi otot-otot kita untuk bergerak. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Noni, sangat membantu sekali. Kita sering dapat pasien seperti ini, tapi hal-hal yang segi fisiknya kadang-kadang kita terlupa. Nah, mungkin pertanyaan yang lain, kadang-kadang tuh pasien menolak penggunaan morfin oral atau IV dengan alasan takut kecanduan. Gimana Dokter Asrul, sikap kita sebagai dokter nih kalau menemukan pasien seperti ini, Dok? Ya, jadi sebetulnya kalau pasien menolak itu sebetulnya dokternya harus bisa menjelaskan ya. Karena yang diberikan adalah kebaikan buat pasien, ya.
Sebagai contoh mungkin pengalaman ya, ada seorang ibu sekitar 65-66 dengan CA tiroid, ya nyeri hebat. Saya karena tidak membaik, saya mau berikan morfin. Saya ngomong sama anaknya ngancam saya. Anaknya pakai dasi, mungkin direktur bank atau apa. Dokter jangan ngomong morfin sama ibu saya. Ya, saya diam. Ya, 2 hari kemudian morfin itu dia belum merasa perlu morfin, kita tawarin. Tapi kalau orang memerlukan morfin, pasti dia mau karena itu kebaikan buat dia. Ya, pasti kebaikan buat dia. Ya, itu contoh. Contoh yang sudah dapat nih. Kemudian kuning. Kita tahu bahwa morfin itu memperburuk fungsi hati. Kemudian dia nyeri. Kita panggil orang tuanya, bapaknya nggak mau datang karena takut. Ibunya yang datang kita tawarkan. Ibu, anak ibu begini nyeri. Kalau kita stop morfin, kesakitan. Fungsi hatinya tambah jelek. Morfin. Karena apa? Kalau sudah nyeri hebat, semua terganggu. Pasien terganggu, keluarga terganggu, perawat terganggu, dokter terganggu. Jadi sebetulnya penjelasan yang jelas dan manfaatnya kita bisa memberikan. Tetapi kalau pasien tidak mau, tetap tidak mau, ya mungkin amat disayangkan bagaimana penjelasannya gitu ya. Karena sebetulnya itu kebaikan buat pasien dan semua efek sampingnya jelas ya dan biasanya bisa diatasi dengan baik. Terima kasih. Mungkin ini Dok, kalau kata-kata kecanduan ini kan seringkali membuat keluarga pasien tuh menjadi khawatir, takut ya, bahwa morfin bikin kecanduan. Apakah pasien yang nyeri kanker, apabila diberikan morfin, dia akan mengalami kecanduan atau ketagihan? Gimana Dok? Ya, itu ada morfin lagi ya. Itu satu. Yang kedua, banyak pasien-pasien yang itu yang saya bilang, pasien saya ada yang sampai 6 tahun dapat morfin, dia seorang guru mengajar ya, ngajar SMP, masih mengajar, anak muridnya masih lulus. Jadi Bapak morfin enggak ada masalah. Sekarang pun masih ada yang 5 tahun dapat morfin. Ya, 5 tahun masih dapat morfin. Sejak dia melahirkan sampai sekarang anaknya udah di PAUD, dia masih dapat morfin 62,5 mikrogram. Karena kalau nggak dia nyeri stadium 4, kanker stadium 4, nasofaring, ya. Tapi dengan kondisi yang sudah biasa, maka dia secara umum tidak apa-apa. Jadi tenaga medis harus bahwa dia itu pasti bermanfaat buat pasien dan tidak kecanduan. Sepanjang pasien ikut dengan terima kasih. Ya, baik. Jadi jangan, mestinya bisa dijelaskan bahwa tidak perlu takut ketagihan atau kecanduan kalau memang diberikan pada orang yang tepat, yaitu yang mengalami nyeri hebat pada kanker. Kalau yang kecanduan itu kalau nggak nyeri dia pakai itu gitu kali, barangkali gitu ya Dok ya. Baik, mungkin pertanyaan yang lain selanjutnya, mungkin dari Dokter Nuhoni ada tambahan tanggapan Dok tentang hal ini? Ya, itu memang bukan hanya masalah di Indonesia atau di Jakarta, tetapi itu sebenarnya masalah dunia ya, tentang kekhawatiran penggunaan morfin ya. Jadi ya kadang-kadang tidak hanya pasien atau keluarga pasien ya, teman-teman sejawat saja yang belum mengenal morfin juga akan mengancam ya
bikin aku dulu more finish baru bikin pasienku jadi more finish gitu. Kadang-kadang saya pernah mendapat kata-kata itu. Saya ya, ini tentu saja hal yang harus kita sadari bersama. Nah, kalau memang pasien menolak, ya, kemungkinan atau keluarga menolak, kemungkinan memang belum paham. Jadi tenaga kesehatan yang melayani itu harus sabar. Jangan, ya udah kalau nggak mau nggak usah ke saya misalnya. Tidak bisa kita seperti itu. Karena kalau kita menangani pasien kanker itu kan kita secara emosional juga kita berkawan ya. Jadi nanti kita berusaha untuk meyakinkan pelan-pelan sampai akhirnya memang bakalan bisa. Tapi di sisi lain, setiap pasien itu punya kemampuan ya untuk distraksi, mengalihkan nyeri itu menjadi sesuatu yang bisa diatasi sendiri. Misalnya nih ada pasien, biarin aja dok, saya nggak mau minum morfin. Saya anggap nyeri ini kalau saya bisa atasi, ini peleburan dosa. Jadi dia menganggap sisi lain dan ternyata memang berhasil waktu kita lakukan kunjungan rumah. Bapak kita ini dengan CA prostat, meta ke tulang, dan kakinya itu bengkak sekali, seperti mau meletus gitu, merah, bengkak. Kalau saya ngelihatnya aja, aduh ini pasti luar biasa sakitnya. Jadi waktu saya tanya, aduh Bapak ini berapa derajat nyerinya? Kalau ada angka 15 kali gitu ya. Tapi dia baca koran, dia minum ada kopi, ada singkong di mejanya ya, jadi dia menikmati itu gitu. Jadi dengan perkataan ada orang memang mampu, kalau niatnya memang nggak mau pakai morfin, dia jangan kita tinggalkan, tapi kita ajarkan cara lain untuk bisa mengurangi nyeri ya, dengan cara yang lain. Jadi sekalipun memang kalau memang obat yang paling pas adalah morfin, ya tentu tetap kita berangsur-angsur menasehati untuk bisa nurut dia untuk minum morfin. Mungkin itu tambahan aja, dokter. Ya, terima kasih, Dokter Nohani. Nah, terakhir nih kita tinggal 10 menit lagi. Jadi ada pertanyaan satu dan mungkin tambahan dari saya nanti ada pertanyaan satu juga. Itu ya, saya ame-ame, kemarin bone scan ada meta tulang belakang dan dada. Saya suka dipanaskan pakai WAM. Apakah boleh? Dengan warm bottle katanya. Dengan botol apakah boleh, Dok? Ya. Yang kedua, dari saya pertanyaannya kepada Dokter Asrul terutama, ini kalau pasien memang sudah dapat morfin, kemudian dia ada di rumah, tapi dia masih merasa nyeri juga. Bagaimana kita boleh nggak pasien menaikkan dosisnya sendiri, dan bagaimana pedomannya supaya sebelum ke dokter bisa menangani nyerinya. Mungkin Dokter Nohani dulu, Dok, tentang panas pada pemberian terapi panas pada pasien-pasien nyeri pada kanker nih, Dok. Tadi dokter sampaikan kayaknya ada kontroversi ya, Dok ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Saya sendiri ikut Dokter Nohani nih, yang panas nggak boleh gitu. Tapi mungkin yang mesti jadi ini, kenapa sih Dok nggak boleh gitu? Alasannya sampai nggak boleh gitu, Dok. Iya. Baik. Saya jawab alasannya dulu ya. Terapi panas itu akan melebarkan pembuluh darah, ya kan? Nah, aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, apakah hal itu juga akan mempermudah terjadinya metastasis? Itu kan yang dikhawatirkan. Apalagi kalau area yang dipanasi itu adalah area tumor itu sendiri, area organ yang terkait dengan kanker itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, nah sekarang kan ada pemanasan yang superficial, jadi di permukaan seperti Ibu tadi cerita dipanaskan dengan botol isi air hangat gitu ya Ibu. Bisa juga pemanasan yang dalam, penetrasinya dalam, kita kenal sebagai microwave diathermy, ultrasound diathermy dan sebagainya. Nah tentu kalau yang ultrasound dan microwave itu betul-betul tidak usah dipakai, ya.
Kemungkinan kalau letak jauh ya, jadi misalnya masalahnya si mama meta ke vertebra, tapi encok yang di pergelangan kaki kumat. Nah, itu masih kita bisa memahami. Oke, letaknya jauh gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau saya sih menganjurkan tuker deh Bu si panas itu dengan dingin aja ya. Tergantung Ibu umurnya berapa. Mungkin life expectancy-nya, harapan hidup Ibu masih cukup panjang, karena banyak survivors kami dari Yayasan Kanker Indonesia ataupun yang ada di RSCM itu, sekalipun sudah ada metastasis dan sudah stabil lagi, maka harapan hidupnya masih nambah gitu. Jadi kadang-kadang mereka suka sampaikan bahwa, saya punya serep nyawa dok, gitu ya. Nah, kalau memang harapan hidup kemungkinan masih panjang, jangan sampai kita membuat masalah lagi gitu. Kalau anjuran saya tuker Bu, ya pakai yang dingin. Walaupun kalau kita pakai botol panas itu udah pasti nggak bakalan mendidih dimasukkan ke situ kan Bu. Kita kan punya toleransi ya, nyeri panas yang bisa kita tahan paling 40-45 derajat ya, sampai seperti itu, dan nyerinya juga kita rasakan hangat saja di punggung. Ya, saya rasa kalau memang Ibu bisa mengurangi aja derajat panas dari air yang ada di dalam botol Ibu itu, mungkin itu jauh lebih baik, dan akhirnya nanti tuker ke yang dingin. Ibu bicara sama dokter yang menganut nggak ada terapi panas, jadi jawaban saya seperti itu. Mungkin itu dokter. Gimana kita bicara dengan dokter yang masih punya paham tentang boleh terapi panas ya dok? Kadang-kadang kan kita konsul ke rehab medik, terus akhirnya diberikan diatermi gitu. Pernah ya, ada kejadian seperti itu? Iya, ya itu tinggal kami yang ada di perhimpunan yang harus membicarakan hal itu. Baik. Ya, walaupun di dalam diskusi-diskusi tentang tata laksana nyeri pada pasien kanker udah sering disampaikan hal itu gitu, dan secara nasional juga banyak kontraindikasinya, lebih banyak kontraindikasi dibanding dengan iyanya ya, dan juga kalau misalnya iya itu hanya yang superficial dan tidak langsung kepada organ di mana ada masalah kanker atau metastasisnya. Gitu, Dok. Terima kasih, Dr. Noni. Jadi amannya, udahlah pakai yang dingin aja gitu. Kalau memang datang ke dokter ada yang mau kasih yang panas, mungkin bisa memberikan informasi yang seperti Dr. Nohani mungkin ya. Karena kan kadang-kadang ada juga tuh yang lupa kasih itu, terus pasiennya datangnya ke kita kemarin habis di diatermi, dipanasin gitu. Mungkin itu ya, Bu. Kemudian Dr. Asrul tentang tadi dok, morfin, boleh nggak pasien menaikkan dosis morfin di rumah sendirian? Terus pedomannya gimana supaya bisa gitu dok? Ya, jadi nyeri kanker terutama dengan pemakaian opioid, morfin itu memang kita targetnya kan nyerinya sampai 0 sampai 1. Jadi kadang-kadang memang ada namanya breakthrough pain. Kalau dia punya yang short acting, kerja pendek seperti morfin immediate, itu bisa diberikan, bisa separuh, boleh. Tapi kalau menaikkan dosis dari 10 ke 15, 20 itu tidak. Kenapa? Kita memberikan morfin itu harus dengan titrasi. Nah, padahal dia nyeri, itu biasanya kalau nyeri terkontrol, kemudian masih nyeri, itu namanya breakthrough pain. Kalau dosisnya, kalau nyerinya tidak terlalu berat, kita bisa memberikan suppositoria ya, kayak NSAID solid gitu ya, maaf saya sebut nama ya. Nah itu bisa. Tapi kalau sudah sampai 3 kali lebih kita memberikan itu, berarti dosis morfinnya kurang, sehingga harus dinaikkan dan harus ke dokter. Tetapi kalau dokter sudah menyiapkan, nanti kalau nyeri, Bapak atau Ibu makan obat ini yang immediate, separuh, maka itu bisa kita pakai. Tapi kalau tidak ada itu, maka yang bisa menolong adalah yang suppositoria dengan catatan kalau sudah lebih 3 kali harus ke dokter. Terima kasih. Tadi yang immediate separuh itu separuh apa dok? Separuh ya, 10 mg dipakai 5 aja. Baik.
kalau gitu. Atau Oke. ada oksikodon juga ada yang immediate ya. Jadi sebaiknya dokter yang memberikan morfin apa namanya jangka panjang menengah harus juga memberikan jangka pendeknya ya dok ya, short acting-nya ya. Tidak perlu sebetulnya. Karena dia sudah, kalau sudah terkontrol dia akan memerlukan itu, tidak perlu naik. Tetapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang mencetuskan. Misalnya kalau di rumah sakit tuh biasanya nggak ada yang datang terus sakit dia. Nah, jadi dosisnya itu bukan kurang tapi adalah breakthrough, atau dia tidak bisa tidur malam, banyak pikiran atau macam-macam sehingga breakthrough. Nah, breakthrough itu cukup dengan menambah obat-obat yang cepat kerjanya dan ringan. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali dalam sehari, berarti dosis yang diberikan selama ini tidak cukup lagi sehingga harus ke dokter. Ya. Obat breakthrough-nya diberikan kepada pasien waktu pulang ke rumah ya dok ya? Kalau terkontrol sebetulnya nggak perlu, tapi kalau sudah kalau memang pasiennya masih nyerinya 1-2 ya perlu, tapi sebetulnya tidak perlu kalau terkontrol. Kan pasien-pasien ini pasien kronik semua, jadi kita udah tahu sebetulnya, dokternya udah tahu ini terkontrol atau tidak. Terima kasih dok. Waktu kita sudah jam 11.00 dan waktu kita harus menyelesaikan acara webinar pagi ini. Saya rasa intinya adalah bahwa nyeri pada kanker adalah sesuatu yang harus diatasi. Karena tidak boleh ada orang yang nyeri pada kanker. Karena itu merupakan hak asasi manusia, tadi Dr. Atul katakan. Yang kedua, bahwa nyeri pada kanker yang penting adalah mengevaluasinya, menilainya pada nyeri yang ringan atau sedang atau berat, karena tiap-tiap nyeri itu punya pengobatannya sendiri, ada step ladder-nya. Dan yang terakhir, tadi Dr. Nuhoni juga sudah menyampaikan bahwa berbagai terapi rehabilitasi medik atau physical rehabilitation itu punya peran yang sangat penting juga untuk mengatasi nyeri pada pasien-pasien kanker, karena dia bisa menambah menambah ambang nyeri sehingga mengurangi nyeri dan berbagai modalitas lainnya yang punya mekanismenya sendiri-sendiri. Demikian acara webinar kita pada pagi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Asrul Harsal, SPP DKM Finasim, dan Dr. Siti Anissa Nuhoni, spesialis KFR. Semoga bermanfaat acara pagi ini dan bisa diteruskan kepada teman-temannya yang belum bisa hadir pada pagi ini dan bisa dimanfaatkan pada praktek di rumah sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dr. Asrul. Ya, terima kasih ya Dr. Irwan, Dr. Sitian, dan juga audiens yang bersemangat, banyak pertanyaan ya. Jadi mungkin kalau masih banyak mungkin perlu di episode kedua kali. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ya, salam sehat buat semuanya. Ya.